kembali lagi di channel YouTube Tercetar Super Mega Bintang. Di video kali ini gue pengen membahas suatu masalah. Sebenarnya ini masalahnya antara fans dengan idol dan takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap si idol ini. Nah, jadi gini, sebelum gue bakal melanjutkan video ini, gue pengen ngasih tau dulu kepada kalian. Mungkin kalian udah ada yang tahu salah satu media sosial atau platform media sosial yang bernama VLive. Jadi VLive itu salah satu aplikasi biasanya banyak dipakai sama artis-artis atau idol Korea untuk melakukan live sendiri maupun live bersama para member anggotanya. Nah, di dalam live itu biasanya isi kontennya banyak sih yang dibahas, entar itu mukbang atau mungkin kayak nge-review atau apa, atau mungkin ya hanya sekedar menyapa para fans. Pokoknya intinya aplikasi VLive itu seperti itu. Nah, di video kali ini akan kita bahas adalah salah satu artis Korea besutan asal SM Entertainment dan salah satu member dari NCT, siapa lagi kalau bukan Jungwoo. Jungwoo ini kemarin melakukan live di VLive. Kemarin tuh hari apa sih? Kemarin tuh hari Kamis tanggal 16 Juli ya. Ini gue bikin videonya di hari Jumat kebesokan harinya karena setelah gue lihat di sosial media itu langsung pada mengupload tuh para akun fanbase NCT ini atau NCTzen ini pada ngupload, dan gue baru tahu dan baru ngeh juga dan baru nyadar juga ternyata seperti inilah kelakuan para NCTzen Indonesia. Memang tidak semua fans Indonesia melakukan hal seperti itu, tapi setidaknya ada oknum-oknum kecil yang melakukan tindakan itu, dan itu sangat disayangkan. Dan penilaian fans internasional terhadap fans Indonesia, para NCTzen Indonesia itu jadi buruk di mata mereka atau jadi jelek. Jadi ada apa sih sebenarnya kasusnya gitu ya. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang masalah itu. Nah, sebelumnya, jadi kemarin itu Jungwoo itu sekitar jam 4 sore hari Kamis melakukan VLive, durasinya itu sekitar 45 menit 57 detik. Dia tuh kayak semacam nge-reaction gitu, kayak nge-reaction musik dia tuh kayak semacam nge-reaction pas live-nya si Johnny atau lagi live-nya siapa. Nah, ini si Jungwoo ini nge-reaction. Nah, muncul masalahnya tuh apa? Muncul masalahnya adalah ketika si Jungwoo ini nge-live, banyak banget NCTzen Indonesia, memang tidak semua, gue tegasin ya. Jadi mungkin kalau kalian soalnya gini cuy, gue curhat dikit ya kepada kalian. Setiap gue membuat MV reaction mengenai NCT atau setiap gue ngebikin video membahas NCT, sebenarnya di channel YouTube gue nih tidak mengajak war atau perang gitu ya. Cuman nanti pasti ada aja yang komentar NCTzen yang dukung gua dengan pernyataan gua, ada NCTzen yang gak suka sama omongan gua dan dia ngebully gua di kolom komentar YouTube gua. Gue cuma ngasih tahu ya, mungkin kalau kalian penasaran ya scroll aja videonya gua MV reaction Korea itu ya, ada juga sih beberapa NCTzen yang emang padahal kita sesama NCTzen, gue cuma nge-reaction tapi lu nggak suka sama komentar gue, ya udah nggak apa-apa, karena namanya berkomentar itu berhak setiap orang, semua orang berhak berkomentar. Gue juga nggak harus suka sama komentar kalian juga nggak harus suka dengan konten yang gue buat, tapi setidaknya kalau komentar yang membangun supaya untuk gue lebih tahu dan lebih berubah, bukan malah menjatuhkan kayak udah deh mendingan lu nggak usah bikin video, ya udah deh emang lu mendingan nggak usah ngebahas ini. Bukan hal seperti itu yang bisa dibilang komentar baik gitu ya, itu melainkan komentar jahat yang adanya seperti itu ya. Jadi curhat sedikit kan lah, ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi di video kali ini gue bakal ngebahas dan ingin mengutarakan pemikiran gue, mindset gue, atau bisa dibilang pandangan gue, pendapat gue terhadap fans Indonesia yang berkelakuan tidak senonoh atau tidak semestinya di live-nya idolnya tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang setuju dengan pendapat gue dan opini gue, terima kasih banyak. Tapi kalau misalkan ada yang nggak suka sama pendapat gue atau nggak suka sama opini gue, ya udah itu terserah kalian, dan itu juga mungkin gue juga nggak punya beropini sama seperti kalian gitu kan. Jadi kita setidaknya saling menghargai dan memiliki pandangan yang berbeda-beda, itu wajar aja, betul kan? Kecuali kalau misalkan suatu masalah tapi pandangannya itu sedikit tidak nyambung, kalau misalkan tidak sama ya baru itu sedikit masalah. Cuman kalau misalkan menurut gua seperti konsepnya A dan menurut lu konsepnya seperti B, ya itu wajar aja gitu ya. Jadi gua ngasih tahu ini dulu kepada kalian, takutnya ada salah-salah ngomong atau salah-salah kata gitu. Nah, di sini gua bakal nempelin layar screen record. Kalian tahu lah ya, layar screen record itu kayak rekam layar lah gitu ya. Nah, rekam layar di sini gue bakal ngebuka dari salah satu akun fanbase-nya NCT yang kemarin itu sempat ada heboh, dan gue juga kaget dan gue juga malu sebenarnya ya bersama fans-fans ini gitu. Emang apa sih fans Indonesia yang perbuat terhadap si Jungwoo ini? Mari kita lihat. Di sini gue bakal nempelin di sini gue bakal nempelin layar screen recordnya. Di sini ada kalau kalian bisa lihat di sini di halaman WhatsApp, ini di WhatsApp gue yang ketiga gitu ya, untuk mengoper link supaya ada di sini gitu. Kita buka aja langsung linknya. Yang pertama dari Instagram. Nah, di sini ada akun fanbase dari NCT
NCT Zenaria ya, dari akun fanbase NCT Zenaria. Jadi ada masalah apa sih itu kalau kalian bisa baca ya. Di sini kita mau baca captionnya atau langsung fotonya nih? Oke, kita langsung baca fotonya aja ya nanti, soalnya gue udah baca semua, nanti biar gue jelaskan kepada kalian gitu. Nah, di sini foto yang pertama, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ketika idol sedang melakukan siaran langsung. Mohon dibaca dan dipahami. Jadi kemarin itu pas lagi si Jungwoo itu nge-live, banyak ada beberapa fans Indonesia yang ingin dinotis sama beliau, sama si Jungwoo ini. Cuman notisnya itu dengan yang menurut gue aneh dan salah juga gitu loh. Ya kalian boleh meminta perhatian dari seorang idol supaya notice gue dong, notice gue. Cuman sepertinya caranya bukan seperti itu deh, menurut gue ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian ini wajar dengan cara seperti ini, ya udahlah, mau gimana lagi. Tapi menurut gue itu sangat menjelekkan diri sendiri dan fans NCT Zen Indonesia, betul nggak? Kita langsung aja scroll di sini ke samping, di sini ada bacaannya. Saat idol sedang live, jangan berkomentar dengan kata tahu seperti please say aku pelakor. Memang mereka tidak mengerti dengan bahasa kita ya. Tapi pikir lagi kalau misalnya kena dampak negatif terhadap si idolnya ini. Namanya orang pasti kepo dong. Nggak cuma idolnya, pasti mungkin fans internasional kepo. Emang artinya pelakor apa sih? Terus dicari tahu. Pelakor adalah istilah dari Indonesia untuk perusak laki orang bla bla segala macam. Nanti dampaknya jadi apa? Ribut lagi di dalam daging sendiri, ngerti nggak? Masa di dalam NCT Zen udah ribut lagi, kepecah lagi, kan nggak mungkin gitu kan? Nih contohnya di situ kalau kalian bisa lihat di sini ada yang berkomentar dari akun apa nih, Waterdrop ya, level 4. Renjun please say aku pelakor. Terus tujuannya untuk apa? Gitu loh. Nanti Renjun bilang aku pelakor, terus apa euforia yang kalian dapet gitu loh, maksud gue. Apa yang kalian rasakan ketika Renjun ngomong seperti itu gitu? Apakah langsung ngerasa wah gue dinotis dengan dia ngomong seperti itu gitu kan? Nggak, menurut gue tidak hal yang tidak tepat melakukan seperti itu. Kita next gambar berikutnya ya. Jika memang bukan bias kalian yang sedang live, tolong hargain. Ini bener banget. Jadi gini, kalau misalkan yang live itu Jungwoo, ya lu nggak usah minta kenapa bukan Jaemin ya, kenapa bukan Jaehyun ya. Ya itu kan ya emang yang mau live-nya si Jungwoo ya Jungwoo gitu loh. Contohnya kayak gini, kalau kalian bisa lihat sendiri di sini gambarnya, berharap banget Haechan yang nge-live. Padahal yang live itu bukan Haechan. Ya gimana kalau misalkan orang fans internasional tahu dan bacaan itu kayak ya udah lu hargain aja sesama NCT walaupun dia bukan bias lu, setidaknya gitu loh. Sesama NCT juga kan, apa yang terjadi masalah di dalam sini gitu loh, ya kan? Kita next gambar berikutnya. Sebagai fans internasional yang tidak mengerti akan bahasa Korea, Cina, atau Jepang, seharusnya kita tidak bisa memaksakan idol berbicara bahasa asing ataupun Inggris ya. Walau mereka bisa, tapi jangan dipaksa gitu. Pasti bener juga sih, pasti ada akun fanbase yang share beberapa terjemahan setelah V-Live itu selesai. Jadi kalau misalkan kita tahu lah, gue juga yakin gini kok, mungkin di antara kalian para penonton Torik Cetar gitu ya, coba gue nyuruh lu ngomong bahasa Belanda gitu. Walaupun gue kasih teks ini, pasti kan pelafalan dan pengucapannya beda dong, walaupun mereka bisa, para idol, ya kan? Cuman, jangan, gimana ya, jangan terlalu dipaksakan gitu loh, kayak Renjun, please say, aku cinta kamu, gitu. Menurut gua itu tidak bisa dijadikan landasan supaya dinotis sih gitu ya. Kita next gambar berikutnya. Daripada berkomentar dengan kata-kata yang gak jelas, lebih baik berkomentar baik seperti, nah ini bener juga nih, lagi apa, sudah makan apa belum, minta rekomendasi lagu, minta tempat. Misalkan gini, kalau lu suka bener-bener Korea, gak cuman K-popnya aja, lu tanya dong, rekomendasi tempat wisata di Korea tuh apa sih yang bagus, ya kan? Bisa aja komentar gitu. Nanti kan dia, misalkan si idol ini ngebaca nih kayak, wah wisata Korea, gue sebagai orang Korea merasa tersanjung nih bahwa ada fans yang nanyain wisata Korea yang menurut kita bagus tuh apa. Bagus kan kayak gitu? Ya seandainya itu dinotis, alhamdulillah ya kan. Kalau enggak ya udah, nggak usah semangat, lu spam komen aja di situ kalau mau ya kan. Setidaknya komentar yang positif gitu loh, jangan nanyain hal-hal yang tidak penting gitu kan. Jangan memanggil mereka dengan sebutan yang aneh seperti Kang Kopi. Profesi mereka adalah sebagai idol. Benar, mereka itu cuma brand ambassador dari sebuah produk. Alangkah baiknya jika memanggil nama mereka ya nama asli mereka, kayak Lukas ya Lukas, Jaehyun ya Jaehyun, Jaemin ya Jaemin. Jangan menggunakan inisial-inisial yang emang mereka melakukan apa ya, brand ambassador gitu. Kayak Lukas kan brand ambassador kopi kopi apa sih namanya? Neo Coffee ya. Neo Coffee. Lukas kan brand ambassador Neo Coffee. Ya bukan berarti dia tukang kopi kan. Terus lu kenapa manggil Kang Kopi, Kang Kopi, Kang Kopi? Misalkan ada orang yang ngomong, gua kan cuma bercanda doang. Itu kayak sesuatu hal, oke, kalau misalkan bercanda lu sama temen lu sendiri, temen rumah main di kamar berdua ya. Kalau lu ngomongnya di V-Live, Lukas lagi V-Live nih, Lukas lagi live ya, lu komen Kang Kopi, Kang Kopi, Kang Kopi, Kang Kopi, ya kan? Fans Inter baca, hah,
Kang Kopi, apaan ini Kang Kopi? Cari dong, kopi apa? Oh, Coffee in Indonesia, Lukas brand ambassador. Muncullah Neo Coffee, artinya adalah sebagai penjual kopi. Ribet nggak lo, ya kan? Jadi tambah masalah lagi, ya kan? Nah, itu. Terus kita next di sini. Jangan karena membaca, oh ya nih, sama nih satu lagi. Jadi gini, kan kalian tahu Wattpad kan? Wattpad itu kan cuman kayak dunia imajinasi pembuatan manusia, kayak sebuah novel yang ditulis gitu ya. Kayak menceritakan misalkan Jaemin itu pelakor, abis itu Renjun itu mungkin perebut dari Haechan atau segala macam rupa. Itu di Wattpad banyak banget, gue juga udah beberapa ada yang baca. Jadi itu kan hanya pembuatan atau karangan, ya kan? Karangan oleh oleh manusia. Itu hanya fanfiction, bukan real life, bukan kehidupan nyatanya. Gini, misalkan Jeno Jaemin ya, kalian tahu lah ya, itu kan emang couple kan, Jeno Jaemin. Dibuatlah Wattpad-nya, ya kan? Tiba-tiba nih misalkan siapa ya, Taeil deh, misalkan Taeil datang jadi pelakor gitu. Nah itu kan cuma di fanfiction, ya kan? Terus pas lagi giliran kalian nonton live-nya mereka, terus orang-orang para fans tuh bilang, dasar Taeil pelakor. Itu kan sangat aneh menurut gua, ya nggak? Tidak masuk di akal. Terus berikutnya, jangan karena banyak si Jennie Indonesia yang berkomentar buruk aneh jadi dicap jelek oleh fans lain. Jadi yuk mulai sekarang kita sekarang jika ada idol yang sedang live, berkomentar dengan sopan dan bijak, be smart guys. Tuh ya, di sini ada bacaan dari fans internasional. Gua nggak tahu ini tulisannya entah itu atau mungkin ada yang bisa baca. Di sini ada tulisannya, why Indonesian fans really annoying, ya kan? Why? Kenapa kalian selalu membuat kita sebagai si Jennie Indonesia jelek di mata fans si Jennie luar atau asing, ya kan? Jadi kan kita terkesan kayak, wah, ternyata NCTzen Indonesia tuh buruk-buruk ya sikapnya, kayak memaksakan artisnya untuk ini, untuk itu. Kan yang buruk ke siapa? Kita-kita lagi, gitu kan? Dan ini emang menurut gue sangat, nanti di akhir video gue bakal mengutarakan opini gue atau bacotan gue atau ya berkomentar, korek cetar gitu lah ya. Ini tenang, ini baru satu postingan ya. Kita kembali lagi back ke sini. Kita lihat di sini ada link yang kedua. Kalau kalian bisa lihat, nanti kalian akan lebih kaget lagi daripada sebelumnya. Entah ini durasi videonya berapa menit. Ya, yang penting kalian tahu dan merasa puas. Nah, jadi gini. Udah ya, please komen yang baik-baik aja. Kalian baca captionnya ya. Kalau mau ke notice tuh bukan dengan cara komen-komen taraktung inilah itulah bla 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 macam, dengan komentar-komentar hal bodoh lainnya gitu. Menurut gue itu sangat ya aneh dan lu pengen di notice tapi caranya begitu, dan menurut gue salah sih. Nah nih, kalau kalian lihat gambarnya di sini udah gue zoom aja kali ya. Tuh gue zoom di sini, kita baca dari atas tuh. Indonesian fans please don't be weird. Kalau saya bilang muter-muter ya, can you say buwung puyuh. Terus ya, misalkan ada orang ngomong misalkan si Jungu bilang buwung puyuh gitu ya. Terus kenapa? Apa yang terjadi dengan lu gitu loh? Lu masuk surga atau lu langsung si Jungu muncul gitu dari layar gitu langsung nyium lu? Kan nggak mungkin gitu kan. Terus abis itu tuh Trak Tangdung Tak 2020. Terus lu gimana deh? Tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Aku juga jago buat mie instan. Terus, dear Indonesian people, can you stop comment Tarak Takdung? Tuh baca ya di komentar atas nih, gua zoom ya. Tuh dari Lidwina Cecilia. Dear Indonesian people, can you stop comment Tarak Takdung? Tarak Takdung itu apa sih sebenarnya? Gua nggak tahu deh. Tarak Takdung itu apa? Terus tuh dari Nayaril Hejani, why Indonesian fans so annoying? Indonesian really stupid, hahaha, no brand. Tuh, lu nggak punya otak ya kan, no brand tuh dikatain tuh kan. Why NCTzen Indonesia so annoying? Indonesian fans, why so annoying, Why Indonesian fans are you disgusting? Indonesian fans, please don't use your language. Indonesian really stupid, haha, no brand. Tuh, nggak ada otak kan, ya, di komen lagi lu. NCTzen Indonesia are so annoying, so please stop. Indonesian fans please respect each other. Tuh, pada dari Malaysia, lu lihat kan benderanya tadi. Next lagi, please Indonesian fans really stupid, no moral, no respect. Indonesian fans please stop childish and annoying. Ih, gue baca ginian tuh kesel, malu, kayak dampaknya tuh bukan NCTzen yang bermasalah aja yang komentar ini, tapi dampaknya tuh pandangannya jadi NCTzen Indonesia, ngerti nggak? Ya kan, jadi kayak gua nggak ngelakuin komentar seperti ini, tapi yakin kalau misalkan gue punya teman NCTzen dari luar, tapi dia tahu masalah ini, fandom lu apa? Fandom gue NCTzen. Oh, yang selalu bikin masalah dan spam komen ya,
Lu gimana lu perasaannya lu? Padahal lu nggak melakukan itu, dampaknya jadi semua kena gitu loh. Nggak beres emang kan? Terus di sini tenang, ada link yang ketiga, ini baru link yang kedua, kita ulik lagi nih di sini ada link yang ketiga. Kita buka langsung ya. Nih. Jadi gini loh Mbak, kalau mungkin beberapa orang penghuni VLive di sini setuju apa pendapat Mbak ini, gini ya, kalau emang kamu dilarang berpendapat di kolom komen VLive idolmu. Nggak ada undang-undang yang mengatur. Iya benar, tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa lu nggak boleh komen ini, lu nggak boleh komen itu. Ya kita semua tahu, lu juga lu atau kalian-kalian semua juga bebas berhak berkomentar, mau komentar apapun di live Instagram orang. Cuman kan orang yang ngefans sama idol ini kan nggak cuma elu doang gitu ya. Banyak orang-orang, mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat elu, mungkin ada yang tidak setuju dengan pandangan elu. Nah mereka juga mengutarakan pendapatnya. Jadi jangan saling terpancing satu sama lain gitu loh. Jadinya malah jelek. Jadi yang tadi gue bilang kayak gue NCTzen, elu NCTzen, gue beda pendapat sama elu. Terus kita musuhan memperdebatkan hal idol yang menurut gue tidak penting. Jadinya kita musuhan. Padahal kita sesama NCTzen. Ngerti kan? Jadi kayak ya kayak lu berkawan, cuman lu bertengkar, tapi suka sama satu hal gitu kan. Nah kita next, nih dari Hawa Aulia nih ya. Kalau mau bilang, jangan bilang-bilang aneh, itu hak kita Mbak. Tuh kata dia gitu tuh. Oh ya, itu hak kita tuh ya tuh. Tapi komentarnya aneh dan negatif, itu hak kita. Oke, terserah lu ya. Padahal ada yang cuma ngasih tahu jangan bilang aneh-aneh pas live, malah ada yang balesnya kayak gitu. Ya udah gimana ya? Dibilang jangan komen yang aneh-aneh, udah ditegur fans internasional loh, dinding ba dinding, oh dinding ba dinding, why lu ngetik seperti itu biar si Jungwoo itu tiba-tiba narik dinding ba dinding, dinding. Please stop. Oke, para kawan-kawan, kita udah malu tau nggak fans internasional ngomong gitu tuh, lu baca terus gede gaban ya. Tolong fans Indonesia, tolong ya. Sangat orang Indonesia, bukan orang Indonesia ya, maksudnya fans NCTzen ya. Fans NCTzen sangat bodoh, tidak bermoral dan tidak menghargai, ya, tidak menghargai. Itu yang paling penting. No, Indonesian fans are not annoying, they are haters, guys. Ya mungkin orang ini ngerasa bahwa kayaknya dia bukan fans Indonesia deh, tapi dia ini kayak haters yang masuk ke level Jungwoo. Ya bisa aja itu haters dan bisa aja bukan NCTzen. Jadi kita bisa lebih berpikiran terbuka. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue dapat dari 3 link Instagram itu. Nah di sini saatnya gue ingin membacot dan berkomentar mengenai masalah ini. Oke, jadi gini cuy, kita langsung back to topic ya. Jadi masalahnya itu kan orang-orang berkomentar di akun artis. Kita kembali lagi ke hak ya, ke hak gitu ya. Orang mempunyai hak untuk berkomentar gitu ya. Sumpah gue emosi ini, panas banget. Setiap orang tuh berhak berkomentar. Lu mau komentar A, lu mau komentar B, lu mau komentar C, lu mau komentar D, bodo amat. Itu hak lu mau berkomentar apapun. Cuman masalah ini di media sosial. Emang ada undang-undang yang melanggar NCTzen atau K-popers kagak boleh komentar negatif di idol orang. Ya emang tidak ada undang-undangnya, tapi kan di sini kita punya rasa diri, rasa tahu diri, rasa respect, rasa pengetahuan, dan yang terpenting itu tidak melakukan hal-hal tindakan bodoh seperti komentar seperti itu tapi ingin dinotis, ya kan? Bilang, please Jungwoo say aku pelakor gitu. Misalkan gitu ya, aku pelakor gitu. Terus dia ngomong nih, bener yang tadi gue bilang kayak Kang Kopi ya kan, orang-orang nyari fans internasional segala macam. Dampaknya bukan ke elu aja, tapi dampaknya ke NCTzen yang lain yang ada di Indonesia. Jadi NCTzen Indonesia dianggap sama mereka tuh menyebalkan semua ya, mengganggu semua ya, tidak bermoral semua ya. Terus apa tadi tuh? Sangat bodoh semua ya. Terus satu lagi tadi apa? Sangat tidak menghargai ya. Tuh, kita dapat julukan 5 tuh. Bodoh, tidak menghargai, tidak bermoral. Terus abis itu tadi 2 lagi gue ngomong apa dah? Ya pokoknya itu hal-hal yang buruk terhadap fans internasional, terhadap kita. Ya kan? Lu gini, kalau lu pengen dinotis sama idol lu, mungkin kesempatannya hanya 0,1%, setidaknya masih ada harapan. Walaupun yang dinotis bukan lu tapi orang lain, tapi sesama fans Indonesia, setidaknya Indonesia di situ sudah dinotis, ya kan? Ngerti kan? Jadi gini, banyak fans-fans yang gabung di acara live, ya kan? Nah, terus udah gitu ada tuh campuran dari berbagai negara. Terus salah satu fans Indonesia berkomentar di live tersebut, say aku pelakor ya. Nah, ngomong nih, terus tiba-tiba dia dinotis. Nah, si idol ini nyebutin aku pelakor gitu kan. Nah, otomatis itu yang dinotis siapa? Orang Indonesia kan.
orang-orang justru langsung pada ya tahu sendiri kan tipikal K-popers Indonesia, kalau misalkan ada di notice langsung dicari tahu siapa yang di notice, artisnya ngomong apa gitu kan, ngomong aku pelakor. Pasti kan yang kepo nggak cuma orang Indonesia ya kan, fans lain juga kepo, dicari tahu dia tuh apa itu pelakor. Terus oh ternyata pelakor itu kata-kata negatif ya, kata-kata negatif gitu kan, karena perusak laki orang gitu kan. Mana sih ini tadi? Iya pelakor ya kan, perusak laki orang ya, kayak gitu kata-katanya yang membuat kayak emang dia ngerusak siapa, emang dia lakukan perbuatan apa, negatif hal apa yang si Jungwoo ini lakukan gitu kan. Itu sangat tidak masuk akal dan sangat aneh gitu kan. Terus orang-orang nyari, terus bilang siapa yang di notice nih, oh dari fans Indonesia, kok berperilakunya tidak baik ya, kenapa harus ngelakuin ketikan seperti itu untuk demi di notice idolnya ya kan. Itu sangat disayangkan gitu loh. Jadi kalau menurut gua itu sekian beberapa opini dan pandangan dari gua. Jadi kalau menurut gua ya sekarang untuk mengakhiri video ini, jadi sebaiknya kalau mulai sekarang gue juga nggak punya hak untuk kalian melakukan hal positif terus menerus. Tapi apa salahnya ketika gue mengajak kalian untuk melakukan tindakan positif, betul ya kan? Jadi lain kali kalau misalkan ada idol kalian yang lagi live di V-Live, Instagram, ya Instagram banyak banget, untuk di notice coba menggunakan kata-kata positif yang untuk membuat dia ternotis, kayak baca komentar dari kita gitu ya. Jadi nggak cuma kata-kata negatif hanya untuk, sebenarnya kata-katanya mungkin pelakor gue juga nggak ngerti ya bisa diidentifikasikan sebagai kata negatif atau tidak. Cuman kalau artinya kan perusak laki orang tuh apa maksudnya gitu kan. Terus mungkin kayak tarak takdung segala macam rupa itu hanya untuk guyonan atau hiburan semata. Tapi itu sangat apa ya, menurut gue kayak kurang gitu loh, kurang ngerti gak sih, kayak kurang balance aja. Kenapa harus idol Korea ngomong seperti itu, hal-hal yang menurut gue di notice boleh, cuman coba dengan kata-kata yang lebih menghibur, atau kayak ya tadi kayak udah makan belum, makan apa, rekomendasi lagu, rekomendasi wisata, rekomendasi tempat apa, tempat ini, kan itu lebih kayak menarik ya kan. Atau mungkin kayak lebih, wah kita berpengetahuan nih, kita ingin tahu nih ada apa sih di Korea gitu kan. Jadi nggak cuman kayak komentar-komentar omong kosong dan yang nggak penting aja sih menurut gue kan kayak gitu. Jadi cobalah berperilaku yang baik di media sosial dengan baik dan benar. Ya mungkin segitu aja video dari gua kali ini. Udah lama ya, hampir 22 menit, hampir 23 menit ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Dan juga terima kasih telah mungkin kalian udah ada yang punya pemikiran pemikiran keterbukaan. Kalau mungkin kalian ada pendapat lain yang pengen kalian sampaikan untuk para NCTzen yang berperilaku tidak baik, silahkan tinggal di komentar. Nanti mungkin bakal gue screenshot, gue bakal di story Instagram gue, atau mungkin gue post juga di YouTube. Kan ada tuh, biar kalian mungkin para NCTzen juga tahu bahwa tolonglah berperilaku yang baik sesama para penggemar. Maksudnya kita berbaik ke para penggemar, maksudnya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang penuh dengan pengetahuan dan positive thinking tentunya gitu ya. Oke, terima kasih.